Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muslihat, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Dalam jumpa kali ini saya di sini akan membahas tentang alat mesin pemanenan. Alat mesin pertanian tidak hanya digunakan untuk proses pengolahan tanah saja. Akan tetapi pada saat ini proses panen budidaya pertanian menggunakan alat dan mesin pertanian. Kini proses pemanenan tidak dilakukan secara tradisional atau manual. Mungkin zaman dulu orang tua kita dulu memanen budidaya pertanian itu menggunakan alat-alat tradisional seperti ani-ani atau manual seperti sabit. Akan tetapi pada saat ini banyak teknologi yang berkembang, yaitu yang mengembangkan alat mesin pertanian yang mekanis maupun yang otomatis pada saat ini. Pada zaman dulu mungkin orang tua kita dulu memanen padi yaitu menggunakan ani-ani, yaitu sistem tradisional dengan kapasitas kerja 10 sampai 15 kg per jam. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan petakan sawah yang begitu luas. Selanjutnya berkembang yaitu menggunakan sabit. Sabit ini sudah alat hanya saja masih menggunakan tenaga manual, di mana sabit ini berkapasitas 0,015 kg per jam, di mana masih sama seperti menggunakan ani-ani. Waktu yang dibutuhkan sangat lama. Pada saat ini sudah berkembang alat mesin pemanenan yang semi mekanis, yaitu ada yang disebut padi mower atau mower padi, di mana alat ini modifikasi dari mesin rumput, di mana fungsi dari padi mower ini yaitu untuk menebang rumpun padi, yaitu menggantikan sabit. Hanya saja ini menggunakan motor yang digunakannya yaitu motor gasolin atau motor bakar bensin. Yang selanjutnya ada reaper, di mana reaper ini jauh lebih canggih, jauh dibanding setingkat di atas padi mower. Sama saja ini untuk menebang atau rumpun padi, di mana hanya saja pada reaper ini rumpun padinya itu langsung ke pinggir secara otomatis. Pada alat reaper ini ada dua jenis, yaitu yang hitching, di mana yang hitching itu reaper yang mempunyai penggerak gardan, di mana roda bergeraknya yaitu menggunakan mesin, sedangkan yang self propeller yaitu masih didorong, jadi maju ke depannya itu masih didorong menggunakan tenaga manusia atau manual. Yang selanjutnya yaitu ada binder, di mana binder ini sama saja seperti reaper, di mana tetapi binder ini setelah proses rumpun padinya terpotong, mesin ini akan ada proses pengikatan. Nah, jadi ketika sudah dipotong langsung diikat, langsung dilempar ke samping seperti itu. Jadi proses pengambilan petani itu lebih gampang. Dan selanjutnya itu ada power thresher, di mana power thresher ini digunakan untuk proses perontokan, di mana ketika rumpun padi sudah dipotong menggunakan reaper, binder maupun sabit, lalu dirontokkan menggunakan power thresher. Yang selanjutnya yaitu ada egrek. Egrek ini biasanya digunakan untuk tanaman perkebunan. Seperti sawit, di mana sawit ini banyak dibudidayakan di wilayah Indonesia seperti di Kalimantan atau Sumatera, di mana egrek ini seperti galah, akan tetapi di atasnya itu ada sabitnya. Nah, egrek ini sekarang itu ada yang bersifat mekanik, yaitu ada mesinnya, ada penggetarnya. Jadi tidak perlu susah payah menggunakan tenaga manual. Yang selanjutnya yaitu ada outplant harvester, di mana outplant ini digunakan untuk
memanen umbi-umbian seperti kentang, wortel, di mana proses kerja dari pot plant ini menggali tanah di mana di dalamnya itu ada umbi-umbian seperti kentang dan wortel dan sebagainya, sehingga umbi tersebut tertarik ke atas alat tersebut. Biasanya ada alat pemanenan hortikultura. Pemanenan hortikultura itu kebanyakan dilakukan secara manual menggunakan gunting atau pakai manual tangan. Karena produk hortikultura ini sifatnya sensitif, sehingga memang ketika menggunakan mekanis banyak penyusutan dari hasil panen hortikultura. Ada juga yang menggunakan galah elektrik, di mana galah ini sudah menggunakan pisau sehingga memudahkan petani untuk memanen tanaman hortikultura seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada combine harvester, di mana combine harvester ini digunakan untuk panen padi, di mana combine harvester itu gabungan dari beberapa alat seperti reaper, power thresher, binder, sehingga hasil yang keluar itu sudah menjadi bulir padi. Jadi sudah dipisahkan di dalam combine itu, sehingga langsung masuk ke dalam karung, sehingga petani itu tidak repot-repot lagi merontokkan. Jadi langsung sekali jalan langsung keluar bulir padi. Jadi lebih praktis menggunakan combine harvester seperti itu. Yang selanjutnya itu ada combine harvester atau cone harvester, di mana alat ini digunakan untuk panen jagung. Di Indonesia ini banyak daerah-daerah penghasil jagung yang masuk ke sebagian wilayah Indonesia, di mana combine harvester ini sangat berguna sekali, di mana ketika langsung dipanen yang keluar langsung bulir jagung itu. Ada dua jenis combine harvester ini, ada yang keluarnya itu bulir jagung terpisah dari tongkolnya, ada juga cacahan semuanya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya di bidang alat pemanenan tanaman pangan maupun hortikultura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.